wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Bersama saya Dr. Agus Joko-Santo. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi kita bertemu di acara secangkir kopi hangat ya. Dari jam 9 sampai jam 10, 1 jam ke depan kita akan membahas berbagai macam topik mengenai autoimun ya, karena di hari Rabu di acara secangkir kopi hangat adalah acaranya untuk yang penyintas autoimun ya terutama. Tapi memang untuk yang di luar autoimun silakan ikut bergabung, silakan join, nanti kita akan diskusi. Dan di setiap hari Rabu pagi kita menghadirkan narasumber yang sangat-sangat luar biasa ya. Tidak kalah menarik dengan topik-topik yang sebelumnya. Di pagi hari ini kita menghadirkan narasumber yang hebat dan juga topik yang sangat luar biasa juga ya. Sebelumnya kan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Solo ya, Facebook maupun YouTube, Facebook, Instagram ya. Alergi Imunologi Solo, semoga suara saya masih jelas ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya untuk para penyintas autoimun, dan juga dari Facebook maupun YouTube dan Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ini selamat pagi semuanya Sobat Muardi ya. Seperti biasa hari Rabu pagi kita ketemu lagi, dan silahkan pokoknya ajak semua teman, ajak semua saudara untuk ikut bergabung pada acara ini. Dan yang jelas adalah nantinya kalau bisa boleh usul ya, usul topik, nggak apa-apa, topik mau minta apa. Yang jelas tidak jauh dari autoimun ya. Jadi gitu ya. Terus jangan kecewa ya, ini karena jam 9 sampai jam 10 kan kita acaranya acara kerja ya. Ini sudah, walaupun di era pandemi COVID-19 ini, dan kita berharap semuanya COVID ini juga pandemi segera berakhir. Dan walaupun sudah mulai aktivitas ya seperti biasa, tetap protokol kesehatan ditaati ya. Jangan lupa tentang protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Kalau misalnya olahraga ya bolehlah olahraga, tetapi kalau setelah olahraga terus nanti kerumunan bareng-bareng, terus lepas masker, ngurumpi bareng ya, cerita-cerita ya sama aja tuh ya. Namanya saya hindari kerumunan, pakai masker, dan jaga jarak, dan tetap cuci tangan ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Dan jangan kecewa juga kalau tidak bisa ikut, karena ini bisa dilihat kembali ya. Live streaming ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Silakan nanti diklik di YouTube ya. Karena waktunya terbatas nanti untuk 1 jam. Hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang ini agak unik ya. Unik dalam artian seperti kita ketahui kalau yang autoimun rata-rata sih usia muda ya, di bawah usia 50 tahun biasanya ya. Usia 20 tahun, 30-an, 40-an sampai 50-an ya. Tapi untuk sekarang unik sekali, karena hari ini kita membahas topik yang mungkin di luar angan-angan kita ya. Usia 60 tahun ke atas ya, usia 60 tahun ke atas. Nanti kan menarik sekali ya, usia 60 tahun ke atas ya, kalau istilahnya ada geriatri ya, usia lanjut usia ya. Dan ternyata autoimun mungkin ada di usia lansia ini ya. Lebih jelasnya kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin di situ sudah ada jelas nih fotonya ya, sudah jelas fotonya sih mirip dengan saya sih, udah selisih umur sekitar 2, 3, 4, 5 tahun lah, selisih seperti itu. Dan ya kita hadirkan ya Dr. Bayu ya, Dr. Bayu Jaya. Silakan Dr. Bayu. Nah ini ya Dr. Bayu nih. Ini beliau ini seorang yang ya sangat mumpuni dalam hal olahraga, seni juga pinter nih ya. Nanti kita mungkin bisa kita kali nih. Ya, gimana Dr. Bayu? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Allah sehat ya, secara udara di luar nih, kita kan juga luar ya. Sehat selamat ya. Dan mungkin ini Dr. Bayu, ini kan di acara Secangkir Kopi Hangat seperti biasa di setiap Rabu pagi ya, jam 9. Ini kita nanti akan membahas topik autoimun nih jelasnya ya. Tapi sebelumnya ini mungkin Sobat Muardi maupun penyintas autoimun di Alergi Imunologi Solo kan belum tahu nih siapa sih Dr. Bayu ini ya. Nggak ada salahnya ini mungkin Dr. Bayu memperkenalkan diri. Silakan Dr. Bayu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi dan teman-teman penyintas autoimun. Saya Dr. Bayu Basuki Wijaya. Saya adalah staf medis dari Rumah Sakit Dr. Muardi. Saya kebetulan
bagian penyakit dalam di divisi geriatri, yaitu divisi yang ngurusin orang tua. Orang tua ya. Usia. Iya. Orang lanjut usia ya. Tapi kayaknya dokternya juga tidak lansia loh ya. Dokternya harusnya memang masih muda harusnya ya. Iya. Jadi itu ya, Dokter Bayu ini salah satu staf di penyakit dalam ya. Beliau di divisi yang ngurusi geriatri ya, lanjut usia lah. Ya. Geriatri itu umur berapa ya Dokter Bayu ya? Kan mungkin Sobat Mati nggak tahu nih. Baik. Geriatri apa tuh? Jadi geriatri itu adalah pasien lanjut usia. Jadi kalau kita itu memang dibedakan adalah usia lanjut usia dan geriatri. Jadi kalau lanjut usia sendiri adalah orang dengan usia lebih dari sama dengan 60 tahun. Ya, tetapi kalau geriatri adalah pasien dengan usia lebih dari 60 tahun. Itu bedanya. Karena tidak semua lansia itu menjadi pasien geriatri. Gitu. Ya, berarti kalau geriatri itu berarti sakit ya? Ada komorbiditas gitu. Masalah. Isinya ada masalah, punya penyakit. Ya. Kalau yang tidak ada penyakit namanya cuma lansia biasa. Betul. Ya. Jadi itu ya, Sobat Muadi penyintas autoimun, bahwasanya beda itu ya geriatri. Kalau orang nyebut geriatri berarti punya penyakit itu biasanya ya, Dokter Bayu ya. Penyakit ya. Dokter Bayu, untuk hari ini kan kita akan membahas autoimun. Nah kan yang sering juga ini mungkin Sobat Muadi dan saya sendiri juga bingung, loh ada namanya pemphigoid. Nah, pemphigoid ya. Pemphigoid itu apa sih sebenarnya, dan kenapa ini sering kita temukan juga pada orang usia di lanjut usia? Sebenarnya sudah pasien-pasien geriatri ini sebenarnya juga nanti ya. Mungkin Dokter Bayu sebelum mungkin ada yang kita jawab pertanyaan, sudah ada beberapa yang sudah mulai masuk, tetapi disampaikan dulu aja lah, kita jawabnya nanti dulu ya. Silakan Dokter Bayu. Baik, terima kasih. Jadi memang topik hari ini pada pasien lanjut usia adalah slide Mas Reza, pemphigoid ya. Pemphigoid bullosa pada usia lanjut. Sebenarnya memang jumlah atau prevalensinya tidak begitu banyak dibandingkan penyakit-penyakit yang lain ya. Tetapi kalau ini didapatkan pada usia lanjut, tentu beberapa hal harus kita evaluasi, karena memang back to basic, memang orang lanjut usia dengan orang dewasa muda itu berbeda. Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi-kondisi itu menjadi lebih spesifik, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa memang populasi lanjut usia semakin lama semakin meningkat. Nah, ciri dari lanjut usia sendiri adalah dia multipatologi, artinya dia membawa penyakit lebih dari satu, multipatologi. Jadi kalau terjadi suatu penyakit, misalnya yang kita bahas menjadi suatu autoimun di sini, maka memang tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena tentu dia akan membawa komorbiditas yang mungkin sudah ada sebelumnya di samping penyakit autoimun itu. Nah, penyakit pemphigoid bullosa ini adalah suatu tergolong dalam kelompok penyakit bullosa autoimun ya, termasuk dalam kelompok dermatitis vesicobullosa. Intinya dia adalah suatu proses spektrum kelainan kulit ya, spektrum kelainan kulit yang heterogen dengan adanya suatu proses autoantibody yang ada, yang menyebabkan terjadinya disregulasi dari sistem imun pada lanjut usia. Akibatnya dari layer-layer atau lapisan-lapisan kulit normal itu akan menjadi rusak, sehingga muncullah bula atau lapisan kulit yang berisi air. Itu akibat kerusakan itu. Nah, itu yang biasanya kita sering dapatkan di pasien, bahwa kadang-kadang kalau tidak kita deteksi sejak dini atau tidak kita gali secara detail, maka kadang-kadang justru penggunaan obat yang salah sehingga menimbulkan masalah pada usia lanjut. Yang terkenal sekali adalah polifarmasi. Jadi penyakitnya tidak dapat untuk pengobatannya, tapi justru menambah masalah. Masalah ya, terkait itu. Mungkin itu ya. Jadi gini, tadi sudah sampaikan Dokter Bayu ya di awal. Dan ini sekalian kita sapa dulu Dokter Bayu. Biasanya kita nyapa dulu kan. Acara ini memang biasanya mulai dari Aceh, Medan sampai Papua nanti ya, ikut ya. Ini kita sapa dulu ini juga dari Mbak Eka Rahma ya. Assalamualaikum pagi Dokter Agus ya. Selamat pagi juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Mbak Lucy Palusia nih. Selamat pagi juga ya.
dari Kalimantan Barat ya. Di sana udah mulai hujan ya. Sini juga belum hujan. Nyonya Wayuningsih ini dari Mojosongo ya, Ring Road, dan dari Dr. Yudi nih, Hadianto Nugroho nih, menyimak dari Jogja nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam nih. Harusnya Dr. Yudi datang ke sini nih harusnya itu. Bergabung ini ya, bergabung dengan Dr. Bayu nih. Pak Yudi Soleh nih, suara tidak jelas bergema dok. Oh ya, sudah ya. Unyi Lusro ini ya, udah hapus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nganjuk ya. Selamat pagi juga nih. Dan dari Iswatun hadir ya, oke. Waalaikumsalam, Ita Surya ya, Madion hadir, waalaikumsalam. Dan ini juga jawab dari pertanyaannya ini aja dulu, dari Sydney, dari Instagramnya Muardini. Pagi dokter, nanti sebelum dokter Bayu melanjutkan tidak apa-apa nih ya. Pagi dokter, apakah autoimun yang menyerang lansia sebenarnya sudah ada dari usia muda tapi baru ketahuan, atau bisa tiba-tiba muncul di usia senja? Ini sudah ada pertanyaan seperti itu nih. Ya. Gimana nih dokter Bayu nih? Ya, terima kasih. Jadi memang ada beberapa hal yang membuat lansia ini menjadi kadang-kadang kita underdiagnosis atau justru overdiagnosis. Karena kadang-kadang pada usia lanjut itu kembali lagi, salah satu cirinya adalah atipikal sign dan simptom. Artinya gejala dan tandanya tidak khas. Sehingga kadang-kadang karena kondisi fisiologis penurunan semua sistem tubuh, maka kadang-kadang tanda-tanda yang spesifik dari proses autoimun itu kadang-kadang tidak muncul dengan jelas, sehingga kadang-kadang munculnya adalah di usia lanjut, gitu. Mungkin itu dok. Oh ya, ini ya Mbak Sini ya, dan saya tambahkan juga bahwasanya ini jadi autoimun banyak jenisnya ya, mungkin dokter Bayu ya. Jadi Mbak Sydney yang untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun, banyak sekali, lebih dari 100 jenis autoimun yang sudah kita kenal, 150-an 7 jenis autoimun. Dan itu memang range-nya atau jaraknya atau keluarnya autoimun memang berbeda-beda. Ada yang memang usia-usia dekade 2, ya usia 20-30-an tahun. Ada juga yang di usia 40-60 tahun ya ke atas. Salah satu contohnya adalah Sjogren. Sjogren itu di usia 40-60 tahun ke atas rata-ratanya. Dan ini juga bisa nanti kalau yang ini ya, dari Mbak Sini tadi menyatakan untuk yang autoimun, nanti autoimun seperti itu ya. Kalau yang pemphigus memang rata-rata sih di usia, jarang sekali di usia usia tua ya. Ini namanya adalah pemphigoid, jadi mirip seperti pemphigus ya, mirip seperti pemphigus, dan dia memang mekanismenya mirip juga dengan pemphigus, mekanismenya juga mirip pemphigus, tetapi bentukannya sih agak-agak berlainan ya. Seperti itu. Mungkin tadi sudah sampaikan dokter Bayu. Jadi bisa juga dia memang sudah awalnya keluar di usia muda, terus nanti berangsur-angsur untuk usia tua dia akan jadi lebih kelihatan. Bisa juga karena banyak faktor yang mendasari yang bisa memicu ya, dokter Bayu. Kalau yang ini yang keluar di usia tua juga ada juga ya. Jadi seperti tadi sudah dokter Bayu sampaikan tadi, pemphigoid ini. Mungkin bisa dituliskan dokter Bayu ini sebelum ada yang kita jawab pertanyaan lagi nih dokter Bayu ya. Dan juga ini dari Bandung nih, Mbak Siana Rosa, terima kasih. Dari Usi ya nyimak, terus kemudian dari Lombok nih, dari Nyoman ya Sutriani, selamat pagi di Lombok ya. Silakan dokter Bayu, mungkin sebelum ada yang tanya nih, teruskan dulu nih sebenarnya. Pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Baik, jadi melanjutkan yang tadi ya dok. Jadi pemphigoid pada usia lanjut itu pada prinsipnya hilangnya keterpaduan dari lapisan dari kulit karena proses autoimun yang sebenarnya dia itu berasal dari dalam tubuh sendiri, tapi adanya disregulasi imun sehingga dianggap sebagai benda asing, sehingga malah justru dirusak. Kerusakan itu adalah memunculkan timbulnya jejas atau yang kita sebut sebagai bula pada pasien seperti ini. Nah, memang seperti saya sampaikan Dr. Agus bahwa puncak insidensi pada pasien-pasien dengan pemphigoid ini adalah justru di usia 80 sampai 90 tahun ya. Dengan pertama kali rata-rata ditemukan adalah usia 75 sampai 80 tahun. Jadi memang penyakit pemphigoid tadi memang paling sering ditemukan pada usia lanjut. Ada beberapa data walaupun tidak banyak ya. Jadi ada di Eropa itu ada 2 sampai 40 kasus per 1 juta, kemudian di Asia sendiri ada 16 per 1 juta per tahun ya. Nah, ada beberapa faktor risiko yang memang berpotensi untuk menimbulkan kondisi seperti ini. Radiasi sinar ultraviolet, kemudian radioterapi misalnya pada pasien-pasien dengan kanker, kemudian proses penuaan, kemudian obat-obatan,
Nah, ini yang paling banyak juga gangguan kognitif dan disabilitas yang disebabkan karena mungkin proses neurodegenerasi atau neurodegeneratif. Karena banyak sekali pada pasien-pasien usia lanjut yang mungkin sudah punya komorbiditas di masa mudanya, kemudian terjadi suatu gangguan fungsi kognitif. Nah, tadi disebutkan Dr. Agus ya, memang ada mirip-mirip dengan pemphigus memang, tetapi memang hampir sama secara umum, tetapi patofisiologinya berbeda karena yang dirusak itu adalah, kalau vulgaris, pemphigus vulgaris ini adalah desmosom. Desmosom itu nanti dalam satu lapisan epidermis, ya, dia akan merusak itu sehingga nanti hubungan antara keratinosit anti epidermis itu akan rusak antar keratinosit. Tetapi kalau yang pemphigoid ini yang dirusak adalah hemidesmosom, ya, dia akan merusak hubungan antara epidermis dengan dermis. Itu nanti munculnya adalah di tempat bulannya juga akan berbeda. Nah, secara pemeriksaan detail dok, itu memang auto antibody dan auto antigen yang muncul juga berbeda dok. Jadi pada kasus-kasus pemphigoid ini adalah yang muncul adalah auto antigen BP180 dan BP230. Beda dengan yang pemphigus vulgaris itu adalah kaderin DSG1 dan DSG3. Ini nanti munculnya ada di pemeriksaan penunjang dok, melalui imunofluorensi, ya. Nah, kalau tetapi tata laksana nanti hampir-hampir mirip dok. Tapi yang membedakan adalah proses terjadinya disregulasi imun ini sendiri. Jadi seperti itu ya. Memang mirip tadi ya. Jadi sudah sampaikan Dokter Bayu nih, pemphigus, pemphigoid. Ternyata memang ini sering, makanya judulnya pas nih, sering mengintai pada usia lansia ya, karena apapun nanti dikiranya oh ini pemphigoid ini kok tiba-tiba kenapa sih munculnya pada orang tuaan gitu. Ada cemlak-cemlak seperti kebakar biasanya. Betul. Kan orang dikira kebakar gitu ya. Iya betul dok. Kebakar atau misalnya kena benda panas apapun lah ya, atau kena iritasi, kegesek-gesek dikiranya seperti itu, jadi keluar itu ya berair lah, gula berair gitu ya. Padahal itu kan pemphigoid salah satunya. Dan ini yang mungkin sering ditanyakan adalah, penyakit ini menular enggak sih Dokter Bayu? Kan gitu bertanya seperti itu. Iya, betul, ya. Seperti halnya yang autoimun pada umumnya ini tidak menular dok. Tetapi memang hati-hati sekali kalau memang sudah mengalami infeksi sekunder. Nah, karena bula itu nanti kan rentan mengalami infeksi sekunder, itu yang harus kita waspadai pada prognosis pada usia lanjut itu sendiri dok. Karena sebenarnya ini self limiting sebenarnya pada pasien ini, self limiting, tetapi itu tadi dia akan mengalami remisi dan relapse, dan itu nanti juga akan berpengaruh pada quality of life dari si lanjut usia itu sendiri dok. Bisa sembuh sendiri ya, self limiting sih ya sebenarnya, bisa sembuh, tapi tetap apapun proses ini ya, istilahnya itu perawatan yang baik, ya, betul, diri yang baik, kemudian nutrisi juga harus jaga kebersihannya ya. Karena kadang-kadang tuh pasien lansia itu keluhannya itu kadang-kadang terutama ini gatal. Oh iya, gatal sekali, dan itu sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Gatal dengan timbulnya lesi kulit seperti itu, nanti kalau di lanjut usia banyak sekali hal yang dia menjadi menarik diri, dia menjadi tidak mau makan, tidak percaya diri, timbul infeksi tambahan yang lain. Jadi itu yang menjadi lebih kompleks pada usia lanjut dok. Harusnya aktivitas di luar karena malu, di dalam tambah sakit lagi otomatis. Betul. Tambah depresi juga nanti ya kan? Betul dok, betul. Ini tadi dari Lombok tadi sudah ya, di ini Mbak, jadi di atas sekali lagi ya, atas lagi. Ini udah Lombok udah hadir ya, dan dari Hari Munib nih, jamur kandidiasis dibahas dong. Oh ya, aman-aman kita bahas nih Mbak Mary nanti ya, ada jamur kandidiasis nanti untuk mungkin bulan di November, Desember nanti ya. Untuk Ayudi, kalau bulan Oktober sudah penuh nih ya. Ayudi Soleh nih, apakah autoimun itu penyakit keturunan dok? Tangerang ya, selamat pagi Tangerang hadir ya. Apa penyakit keturunan? Nah ini kita tanya dulu Dokter Bayu ini tentang pemphigoid ini keturunan enggak nih? Ya, baik. Kalau di data memang ini disebabkan karena proses tadi, faktor-faktor risiko yang tadi. Dan kebetulan faktor risiko yang dapat itu tidak ada data terkait genetik dok. Nah, ada beberapa faktor risiko yang memunculkan timbulnya penyakit seperti ini. Misalnya tadi sinar UV atau
gangguan kognitif, disability yang terkait dengan fungsi kognitif, kemudian obat-obatan itu yang justru menjadi penyebab timbulnya autoimun pada pasien lansia ini, Dok. Dan seperti itu ya, Mas Widi Soleh. Dan saya tambahkan tadi sudah betul dari Dr. Bayu disampaikan ya, betul ya. Ini untuk secara umum, kalau tadi dengan masalah pemphigoid, lalu untuk autoimun secara keseluruhan, memang ada namanya beberapa faktor yang bisa memunculkan autoimun ya, sobat motif penyintas autoimun. Memang ada faktor lingkungan ya, lingkungan yang mempengaruhi, kemudian ada disregulasi, tidak seimbangan sistem imun tubuh kita ya. Terus juga memang ada faktor genetik, memang ada tempat di situ memang sekitar 30-40%, tapi memang tidak dominan. Nah, ini semuanya akan berhubungan, saling menguatkan, terus bisa muncul autoimun dengan faktor-faktor pencetus yang lain atau yang bisa memunculkan ya pencetusnya. Jadi memang ada tetapi tidak dominan ya. Tapi untuk pemphigoid tadi benar sudah disampaikan Dr. Bayu tadi ya. Jadi seperti itu. Memang kadang tidak ada faktor genetik memang seperti itu karena faktor usia tadi, terus adanya tidak seimbang dari itu apa tadi yang kulit tadi ya, Dokter. Ya. Kulit terus akhirnya muncul ada pencetusnya. Salah satu mungkin ini Dr. Bayu. Tadi sudah ada sebutan polifarmasi tadi ya, ada polifarmasi. Polifarmasi maksudnya adalah penggunaan obat yang banyak ya. Banyak farmasi berarti obat-obatan banyak diberikan pada usia lanjut. Betul. Itu malah bisa memunculkan juga ini salah satu timbul pemphigoid. Ya. Mungkin Dr. Bayu mau menambahkan ini terkait masalah polifarmasi dengan pemphigoid ini di usia lansia. Poli itu banyak, bukan olahraga voli ya. Poli itu banyak, farmasi itu obat. Jadi penggunaan obat yang banyak pada usia lanjut dalam arti adalah penggunaan obat yang tidak sesuai indikasi. Karena kadang-kadang ada beberapa yang penggunaan obat itu tidak tepat guna. Itu justru karena kita akan berhadapan dengan interaksi obat dengan obat dengan makanan, dan obat dengan sistem tubuh. Itu justru akan kadang-kadang memberikan suatu efek yang negatif pada pasien ini. Sebenarnya per definisi polifarmasi itu penggunaan obat lebih dari 5, Dok. Jadi itu kita sebut dengan polifarmasi. Nah, sebenarnya kalau kita berhadapan dengan obat-obatan yang seperti itu, maka sebenarnya ada baiknya kita mulai men-screening sebenarnya apakah obat ini harus diberikan atau tidak, ya. Kemudian apakah obat ini saling berinteraksi dalam tanda kutip secara negatif atau tidak, ya. Itu juga penting, Dok, karena kadang-kadang justru ada beberapa pasien yang datang itu justru karena interaksinya, interaksi obatnya itu, ya. Itu yang kadang-kadang lah masalahnya. Kadang-kadang ada beberapa yang justru menambahkan obat lagi, tetapi tidak mencari interaksinya dari mana. Mungkin itu, Dok. Ya, seperti itu ya polifarmasi. Dan hati-hati juga penggunaan obat-obat ya, Dr. Bayu ya. Obat-obat itu bisa memicu timbulnya pemphigoid ya. Jadi banyak obat ya yang mungkin kita anggap itu biasa, sering diminum ya, Dr. Bayu. Ternyata dia itu malah memunculkan pemphigoid. Kalau kita bahas karena pemphigoid judulnya, jadi ada obat-obatan juga, ada penisilin dan turunannya, terus mungkin obat-obat analgetik ya, semuanya bisa memunculkan pemphigoid. Jadi hati-hati, makanya tadi sudah sampaikan betul ya Dr. Bayu. Polifarmasi itu hati-hati, riskan, selain membebani organ tubuh, juga nanti bisa muncul pemphigoid. Nah, seperti itu ya. Ini dari siapa dulu nanti? Dari Instagram. Ini mulai banyak pertanyaan nih. Dari ini Hafiz ya. Iya. Ya, Hafiz dari Instagram ya. Hafiz Fasyandra ya. Perlukah untuk hipertiroid yang sudah 5 tahun untuk operasi, Dok? Dokter SPJP bilang lebih baik dioperasi karena memperburuk jantung, tapi SPBD nggak ACC. Ini komentarnya Dokter Bayu nih. Nah, ini di luar konteks nggak apa-apa. Ini kan Dokter Bayu juga penyakit dalam. Ya, untuk kasus mungkin ini agak melenceng dari topik ya. Untuk hipertiroid ya, jadi memang kita harus memastikan status dari tiroid itu sendiri menurut saya ya. Apakah statusnya itu eutiroid, apakah hipotiroid, apakah hipertiroid. Jadi tentu dengan medikamentosa itu harus kita lakukan terkait memposisikan status hipertiroid ini. Nah, betul, memang salah satu komplikasi adalah penyakit jantung hipertiroid, penyakit jantung tiroid. Nah, itu juga memperburuk memperburuk komplikasi dari pasien itu sendiri. Nah,
Sebenarnya ada beberapa yang memang harus kita pastikan sebelum kita menjalankan tindakan operasi, dan harus dipastikan dulu kondisinya sedapat mungkin adalah eutiroid secara laboratoris ya. Tetapi kadang-kadang ada beberapa hal yang membuat kita memilih opsi itu, misalnya tadi jantung tiroid, kemudian apakah dia sudah membuat sesak nafas itu, kemudian sulit menelan, seperti itu. Belum lagi kondisi-kondisi yang sebenarnya harus kita lihat apakah ini ada kaitannya dengan CA atau cancer tiroid atau tidak. Nah, menurut saya ini harus harus dibuka dulu tiroid seperti ini, seperti apa. Mungkin itu Dok. Jadi seperti itu ya. Sudah sampaikan Dokter Bayu di Hafiz ya. Saya tambahkan juga nantinya tetap apapun kontrol dulu lah nanti. Kalau kita jawab sini memang berbeda jawabannya. Yang jelas tadi sampaikan Dokter Bayu, apapun kalau ada penyakit tiroidnya, tiroid itu semua orang punya, gondok ya tiroid, kalau mungkin ada yang tidak tahu ya, gondok, semua orang punya gondok kecuali yang sudah pernah dioperasi, beda ya, punya gondok, dan itu gondok itu bermanfaat untuk tubuh kita karena dia mengeluarkan hormon. Dia akan menimbulkan masalah kalau jumlah hormonnya berlebihan atau jumlah hormonnya kurang. Nah, makanya kalau dia itu berlebihan atau kurang, lah dari dokter yang merawat ya, Dokter Bayu ya, itu akan memberikan pengobatan dengan harapan hormonnya jadi normal ya, jadi normal. Nah, terserah nanti tetap dievaluasi setelah hormonnya normal itu nanti apakah mau dilakukan tindak lanjut, misalnya mau dioperasi ataupun mau dibiarkan dulu. Nanti dokter yang merawat akan yang mengevaluasi ya. Jadi mungkin semua punya pendapat, yang jelas adalah lebih baik tadi itu kontrol ke dokter penyakit dalam yang bagian endokrin ya. Nanti bisa konsultasi sebaiknya bagaimana, tapi secara garis besar seperti itu, hormonnya harus dinormalkan dulu dengan penggunaan tambahan atau tambahan obat ya, bisa dinaikkan hormonnya atau diturunkan hormonnya, kan gitu ya. Silakan nanti konsultasi ke penyakit dalam di bagian endokrin ya, endokrinologi. Lalu dari Nyoman Sutriani nih, pagi dokter, saya terdiagnosis lupus di usia 43 tahun ya. Setiap menstruasi selalu migrain dan sakit seluruh badan. Apakah kalau nanti sudah menopause aktivitas lupusnya bisa berkurang? Terima kasih dokter. Nah ini mungkin Dokter Bayu nanya dulu nih, tidak apa-apa nih Dokter Bayu. Iya. Ini di luar topik gue kita usia lanjut ya. Ya mungkin nanti Dokter Agus ya menambahi juga ya. Ya, untuk aktivitas lupus menurut saya karena lupus ini kan akan terus dibawa. Jadi yang paling penting adalah kontrol tentang kondisi lupus itu sendiri, apakah dalam kondisi stabil atau flare. Itu yang paling penting menurut saya Dok, dengan tata laksana farmakologi gitu Dok. Ya seperti itu ya. Sebelum saya tambahkan, betul Dokter Bayu ya, ini selamat pagi dari RSU Natalia Boyolali ya, sudah bergabung dari Rumah Sakit Pantiwaloyo ya. Selamat pagi juga ini yang sudah bergabung. Silakan nanti ikut menyampaikan, boleh kita sharing di sini ya, topik terkait masalah Pevigod hari ini ya. Dan saya akan menambahkan untuk Nyoman ya, saya tambahkan tadi sudah dari Dokter Bayu sudah betul ya disampaikan Dokter Bayu. Nyoman Sutriani ya. Jadi mayoritas autoimun itu memang diderita pada wanita ya, Sobat Muati sama penyintas autoimun sudah pada tahu ya. Wanita lebih sering terkena autoimun dibanding laki-laki karena adalah faktor hormon ya, salah satunya yang mempengaruhi, walaupun di luar yang lain ada, tetapi hormon juga ikut berperanan dalam hal munculnya autoimun atau menambah dia itu kambuh tidaknya autoimun ya. Untuk yang lupus memang seringnya di usia-usia, malah usia-usia 20-30an ya, 40 itu jarang sekali ya. Di atas 40 sih jarang sekali, tetapi memang bisa ada. Beda dengan tadi Sjogren itu usia 40 tahun ke atas, itu malah kebalikan ya. Satu pengaruh hormon berlebihan, satunya adalah pengaruh hormon yang berkurang. Itu ada lupus dan Sjogren ya. Nah, di sini kalau yang lupus itu kalau memang masih menstruasi, memang secara ilmu itu memang kondisinya lupus itu untuk terkontrol dengan baik memang agak susah ya. Pertanyaan memang menarik sekali. Kalau sudah menopause ya, secara ilmu untuk
lupusnya mungkin bergerak jadi lebih baik hasilnya secara ilmu ya. Walaupun ini individual sekali ya, individual sekali. Jadi tidak selalu terus misalnya nanti menopause terus jadinya nanti jadi baik, enggak. Tetapi secara ilmu bisa mengurangi salah satu faktor yang memicu kambuhnya lupus ya, hormon tadi. Tetapi pemicu lain kan masih banyak, stresor psikisnya, terus kemudian aktivitasnya ya, kurang tidurnya, kurang gaya hidupnya segala macam itu kan bisa memicu timbulnya lupus yang jadi nggak baik ya. Bisa, tetapi hati-hati, seiring dengan menstruasinya itu berkurang, lupusnya agak membaik salah satu sisi saja, akan muncul yang lain. Ya, tadi salah satu contohnya adalah Sjogren keluar ya. Terus kemudian usia 60 tahun ke atas pemphigoid keluar, kan gitu ya. Seperti itu ya, Mbak ya, siapa Nyoman tadi ya? Nyoman ya. Terus tadi ini dari Pak Keramat hadir nih. Ya udah, Pak Keramat siapa nih? Saya kira udah tahu nih Pak Keramat. Seragen ya Mbak Mia, ada terus Lisa ya, edukatif, Mbak Alif ya, edukatif, terima kasih ya. Bumi Ayu ya, sama dari Sri Agustina Agung ya, Bumi Ayu. Gimana Dokter Tina ini? Aman-aman terkendali ya di Bumi Ayu, kayaknya ini mungkin teman saya nih, Dokter Sri Agustina ya. Beliau di Bumi Ayu ya. Sudah hujan sana ya, mungkin hujan. Spesialis kulit nih, kulit kelamin ya. Dari Mbak Windia R. Kalau untuk DPPK 1 talak Mbak di naik atas, ada pertanyaan lagi enggak ini? Dari Windia jadi. Windia ada tanya enggak? Apa ya, oke. Nah, tadi kalau untuk DPPK 1 tata laksananya apa Dok? Maaf telat gabung. Oh, ini tata laksana untuk ini, pemphigoid nih, Dr. Bayu ditakan. Iya. Dia tanya kalau di DPPK 1 nih, di puskesmas bagaimana atau di dokter keluarga kayaknya ya. Ya. Terima kasih. Jadi memang pertama harus kita pastikan, harus kita tegakkan dulu diagnosisnya. Ini termasuk autoimun apa ya. Kalau misalnya memang pemphigoid ini tentu kita akan melihat apakah dia ringan, sedang atau berat ya. Untuk kasus-kasus yang ringan, misalnya bulannya tidak terlalu banyak, itu masih bisa diberikan misalnya topikal steroid ya, topikal steroid ditambah dengan steroid perolar gitu ya. Tapi kalau nanti itu akan dievaluasi Dok. Kalau nanti tidak ada perbaikan, mungkin ada tambahan ajuvan terapi yang lain. Misalnya kita bicara tentang imunosupresan dan lain sebagainya Dok. Gitu. Tapi memang yang paling harus kita lanjutkan adalah bagaimana membuktikan bahwa ini memang pemphigoid atau bukan. Oh iya. Gitu. Gitu ya. Tadi siapa namanya tadi? Si Windia ya. Ya, bagus ya. Untuk sampai dokter, memang agak sulit kalau kita bicara di PPK 1 ya. Iya. Satu obatnya apa kan gitu. Pertanyaan itu ya wajar sih ya, karena di PPK 1 apalagi di era BPJS seperti ini Dokter Bayu ya. Iya. Sudah sekali kita akan memberikan, mungkin kita tahu dokter itu bingung ya untuk sebab mati dan mintas autoimun. Mungkin kita tuh sebagai dokter itu medis itu tahu misalnya harus kasih ini, tapi kadang soal keterbatasan semuanya. Betul, ya. Keterbatasan pemeriksaan. Iya, pemeriksaannya iya, pengobatannya juga iya. Ya. Tapi yang jelas gini ya, ini Dokter Bayu tadi, kalau salah sebetulnya Dokter Bayu ya. Jadi nomor satu tetap kalau orang tua itu tetap apapun keluarganya harus mensupport dulu nomor satu, ya kan? Edukasi ke keluarganya nomor satu, ya itu yang perlu bisa dilakukan di PPK 1. Bagaimana cara merawatnya, mengurusinya, menjaga kebersihannya dulu ya. Ya Dokter Bayu. Ya. Itu yang penting karena orang-orang ya mohon maaf dalam mata lansia kan tetap untuk apa ya, kebersihan dirinya kan ya mohon maaf kan agak kurang ya. Ya. Nutrisinya tetap dijaga juga ya. Nah, nanti baru dengan itu nanti bisa diberikan obat-obatan gini aja untuk yang di PPK 1, berikanlah mungkin pengobatan yang untuk mengurangi gejala saja, tidak usah banyak, tidak usah polifarmasi tadi ya. Betul. Mengurangi gejalanya dulu, kemudian bisa dirujuk ya. PPK 1 ya mohon maaf kan memang bukan kompetensinya ya Dokter Bayu ya. Ya. Apapun tetap harus dirujuk, silakan tidak apa-apa. Nanti rujuk ke rumah saya Dokter Mardi. Nah, nanti bisa ketemu Dokter Bayu di sini ya. Ya. Ini dari mana tadi ya? Optimalkan proses rujukan ya Dok. Dari Mbak Windia nih, PPK 1 ini. Jadi silakan seperti tadi ya, edukasi keluarganya bagaimana cara merawat yang baik, nutrisinya bagaimana, terus berikan obat-obatan yang
mengurangi gejala saja. Misalnya, oh gatal, kurangin obat gatal dulu sementara. Terus kemudian kalau nyeri kasih obat nyeri itu aja dulu ya. Kemudian bisa dirujuk di refer. Karena memang terkendala pemeriksaan dan pengobatan sulit juga ya kalau di ini. Iya, karena ini dok. Apalagi kalau belum lagi karena lini pertama dok, lini pertama pengobatan itu kan steroid kebanyakan ya. Nah kita tahu kadang-kadang kan ada beberapa efek samping dari steroid yang mungkin justru bermasalah untuk pasien, masalah gastrointestinal, kemudian masalah osteoporosis, ya gitu-gitu dok. Jadi tata laksana yang saya maksud di sini adalah betul-betul tata laksana secara komprehensif. Jadi bukan hanya melihat terapi apa, tetapi juga ada nggak side effect pada terapi itu yang justru memperburuk kondisi pasien itu sendiri. Mungkin itu dok. Ya betul ya. Jadi gitu ya. Silakan nanti dirujuk ke rumah sakit Dr. Muardi. Ini kan dekat dengan Muardi ya. Nah, mungkin jauh juga ya. Tapi yang terdekat ya. Terus ya terima kasih dari Hanaya dari Boyolali ya. Terus dari Palangkaraya Ekawati ya hadir. Selamat pagi. Terima kasih sekali. Dan juga ini dari Ivan Sangaji. Ivan Sangaji kayaknya udah di tempat kita ya nih dari alergi imunologi Trisol nih dari Facebook ya. Ivan ya, Ivan Sangaji menonton ya. Ini Dr. Bayu masih ingat. Nah ya, terus kemudian dari ini Ardian Bayua ini. Dok, selain pemphigoid, penyakit autoimun apa yang sering menyerang lansia nih? Pertanyaan nih. Dr. Bayu nih, harus jawab nih. Iya. Selain pemphigoid nih, apa ini kira-kira nih? Ya sebenarnya memang kasus-kasus tadi yang disebutkan Dokter Agus tadi memang penyakit autoimun tuh kadang-kadang ada yang munculnya di usia lanjut kadang-kadang gitu. Mungkin penyakit kulit itu ada beberapa penyakit-penyakit autoimun ya, misalnya psoriasis ya dok ya. Psoriasis itu juga penyakit autoimun yang juga menyerang kulit ya. Memang kalau kulit itu seringkali memang kita harus juga bekerja sama dengan teman sejawat dari kulit kelamin dok untuk melihat, karena itu harus dilakukan histopatologi, kemudian harus dilakukan yang paling definite untuk penegakan diagnosis adalah imunofluoresensi ya untuk menegakkan itu dok. Ya imunofluoresensi ya. Jadi itu ya penyakit selain pemphigoid nih saya tambah tadi satu Mas Ardian ya, Ardian Bayua ya. Saya betul sampaikan Dr. Bayu tadi. Jadi satu itu kan pemphigoid sering ya. Yang dua kali tadi sudah saya sampaikan Sjogren ya, Sjogren syndrome juga sering kita dapatkan. Terus kemudian ada MCTD ya masih mungkin, dan kemudian ada rheumatoid arthritis yang masih bisa keluar, dermatomyositis juga masih bisa keluar ya. Juga nanti ada penyakit-penyakit yang di khusus di single organ tadi kulit juga ya masih bisa keluar ya. Sebenarnya sih vitiligo masih mungkin di usia-usia tua, dan juga nanti untuk yang gondok, Zagreb, atau yang sering adalah tiroiditis Hashimoto ya. Hashimoto tiroiditis itu sering pada usia-usia 50 tahun ke atas karena ada hubungannya juga dengan autoimun ya, dengan khasnya seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang lain yang bisa kita dapatkan ya di autoimun pada usia-usia yang lansia ya. Lansia memang harus hati-hati karena memang autoimun itu semuanya bisa kena ya, tentu bayi ya. Jenisnya juga banyak jenisnya, jadi tidak semua mungkin belum kita sampaikan, sangat-sangat sulit ya. Jadi memang pemeriksaan banyak. MG juga masih mungkin dengan myasthenia gravisnya ya. Jadi memang banyak yang menyerang organ ya. Ada kalau di hati juga ada namanya primary biliary cirrhosis PBC, sangat mungkin juga bisa adanya autoimun di sana. Ya. Jadi itu ya di Ardian Bayua ya. Ini dari Wahyudi Soleh. Ini sebelum kita jam-jam mungkin mau diteruskan dulu nih. Kalau kita jam-jam nanti nggak selesai-selesai. Iya. Mungkin mau diterangkan Dokter Bayu terkait terapi tadi juga belum ya, sama kemungkinan besar dia bisa sembuh enggak sih kan dok? Gitu. Iya. Oke. Lanjutkan dokter. Ya. Ya. Ini tadi sudah ya. Jadi ada lapisan-lapisan kulit yang menyebabkan terganggunya keratinosit pada patofisiologi dari pemphigoid ini. Nah, ini yang membedakan, yang kita lihat kalau yang di bawah itu, yang gambar sebelah atas itu ada hemidesmosom yang bawah itu. Nah, ini yang rusak nanti. Ini yang rusak sehingga terjadi
ADC itu akan rusak sehingga terjadi perpisahan antara epidermis dan dermis. Gambar sebelahnya juga lebih jelas lagi bahwa peran dari 180 BP dan 230 juga menjadi problem. Di sini bisa terangkan sebetulnya. Oh ya, ya, ya. Ini yang jadi masalah pada pemphigoid, ya, pemphigoid bullosa. Jadi adanya autoantigen BP 180 dengan 230 ini yang akan menyebabkan kerusakan dari adesi antara dermis dengan epidermis. Kalau vulgaris ada di desmosom, yaitu akan menjadi pecah ikatan antara keratinosit dengan keratinosit. Nah, kerusakan itu baik di sini maupun di sini itu yang nanti akan menimbulkan bula. Di gambar sebelah ini juga sama. Ini adalah autoantigen yang menyebabkan timbulnya autoantibody pada pasien dengan pemphigoid 180 BP dan BP 230. Nah, ini juga sama ya. Jadi struktur dari kulit. Nah, pada pasien-pasien dengan hari ini kita membahas pemphigoid bullosa adalah perannya adalah di sini. Jadi dia akan melepas dari ikatan dengan epidermis dengan dermis. Letaknya nanti munculnya pada subepidermal, letak bulanya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Jadi ini ada beberapa tempat dari bula yang spesifik timbulnya nanti secara histopatologi. Jadi bula pada pemphigoid ini letaknya pada subepidermal pada pemphigoid bullosa. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada beberapa peran dari autoantibody dan autoantigen BP 180 dan 320 dengan autoantibody adalah imunoglobulin. Nah, gambaran klinis yang sering kali kita dapatkan adalah adanya bula, biasanya adanya bula besar dan tegang. Tegang itu apa ya? Tegang itu tidak kendor, fix gitu ya. Dan dasarnya eritematosa dan seringkali datang karena memang keluarnya adalah gatal. Keluarnya adalah gatal. Nah, umumnya timbul spontan kadang-kadang. Jadi tidak tahu sebabnya dari mana, tahu-tahu muncul gitu aja, Dok. Itu yang kadang-kadang dibawa oleh keluarga ke rumah sakit ya. Tadi faktor risiko sudah saya sampaikan ya. Nah, predileksi tempat dari kasus ini bisa di mana saja, Dok. Tapi tersering adalah di perut bagian bawah, di lipat paha, kemudian paha bagian dalam, di ketiak, kemudian di lengan itu sendiri, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar apa sih yang akan kita temukan pada pasien-pasien dengan pemphigoid bullosa. Jadi ada bula, kemudian kulitnya rata-rata biasanya mudah erosi. Ya, kemudian biasanya timbul lesi baru, tetapi memang tidak menginduksi timbulnya jaringan parut setelah dia mengalami erosi, Dok. Ya. Nah, ini masih sama ya. Jadi ini gambaran klasik sebenarnya. Ini area-area mana saja, area di bawah ketiak, kemudian di perut bagian bawah, di lipat paha. Ini adalah contoh gambaran-gambaran yang tempat-tempat yang paling sering timbulnya kasus-kasus dengan penyakit pemphigoid ini. Ya, seperti ini, Dok. Ini yang tanpa bula. Baik. Nah, gambarannya cukup beragam ya, polimorfik ya, sehingga harusnya idealnya memang untuk menegakkannya dilakukan pemeriksaan histopatologi dan imunofluoresensi baik direct maupun indirect. Ini juga akan nanti menyingkirkan diagnosis bandingnya. Biasanya pada histopatologi nanti akan kita temukan sebukan sel-sel radang, Dok, eosinofil, neutrofil. Nah, definitnya adalah ditemukannya misalnya pada adanya imunoglobulin G dan komplement pada membran basalis, paling sensitif untuk pemphigoid bullosa ini. Ini adalah gambaran histopatologinya. Tadi akan ditemukan banyak infiltrasi dari sel eosinofil. Nah, ini yang akan kita temukan, Dok, pada kasus-kasus dengan orang-orang yang sudah tegak dengan gambaran imunofluoresensi. Jadi ada gambaran imunoglobulin dan C3. Nah, penata laksanaan, Dok. Jadi pada pasien usia lanjut itu, selain kita fokus untuk menegakkan masalah tadi, membuktikan apakah ini betul atau autoimun pemphigoid atau bukan, kita juga harus melacak yang namanya CGA,
CGA itu kepanjangannya adalah Comprehensive Geriatric Assessment. Jadi pengkajian pada pasien geriatrik. Kira-kira apa saja nih faktor-faktor yang nantinya jika memang betul ini akan ketemu suatu proses autoimun, kira-kira faktor apa saja yang menjadi pemberat, faktor apa saja yang menjadi komorbiditasnya dia. Karena memang status fungsional yaitu ADL, di sini adalah activity daily living, itu menjadi poin yang penting. Karena orang-orang dengan autoimun yang masih ADL-nya bagus, jadi yang arti status fungsional bagus dibandingkan orang yang hanya status fungsionalnya sedang atau berat, yang hanya berbaring di tempat tidur atau berjalan dengan alat bantu, itu akan sangat berbeda sekali, dok. Ya, belum lagi riwayat medis yang pasien ini punya. Apakah ada faktor-faktor penyakit metabolik, diabetes, hipertensi, jantung dan sebagainya. Juga adalah status kognitif yang tadi saya sebutkan, dok, karena faktor resiko adalah kognitif. Kita bisa melakukan pemeriksaan fungsi kognitif. Nah, sebenarnya tujuan penata laksana di sini adalah satu untuk penyembuhan gula, kemudian meminimalisir erosi, kemudian mengurangi sign and symptom, dan ini yang paling penting nomor 3, meningkatkan kualitas hidup pasien itu sendiri, dok. Nah, ini cukup panjang dan kali lebar nih sebenarnya kalau kita bahas apa kualitas hidup itu kan banyak sekali, ya. Nah, ini yang mungkin dokter Joko tadi tanyakan. Jadi ada beberapa aspek ya untuk pemilihan terapi pasien-pasien yang pemphigoid bullosa dengan level evidence mulai dari 1A, 1B. Jadi untuk kasus-kasus yang mild ya ringan itu kita bisa memberikan topical steroid, dok. Bisa memberikan clobetasol cream 10 sampai 30 gram per hari ditambah dengan sistemik steroid, misalnya prednison 0,5 sampai 1 gram per hari, itu yang nanti akan kita evaluasi. Ini benar. Ini memang ada pertanyaan nih, dokter dari Widya nih. Topical steroidnya pakai hidrokortison nggak apa-apa ya, dok? Nah, ini pas nih. Dan ini pertanyaannya. Mungkin bisa jawab dari dokter Bayu nih. Memang rujukannya ya dari beberapa literatur memang yang diminta, yang diberikan adalah clobetasol, dok. Jadi clobetasol, dan ini cukup banyak kok, dok. Clobetasol cream 10 sampai 30 gram. Artinya apa yang diberikan pilihan terapi ini tentu sudah dilakukan penelitian ya, tingkat efikasi dan tingkat kesembuhannya untuk kasus-kasus yang mild, yang sederhana gitu, dok. Jadi kalau misalnya untuk hidrokortison boleh nggak nih kira-kira? Ya memang harusnya adalah clobetasol, dok. Oh, iya. Ada apapun ya, mungkin Pak Widya ya, mungkin untuk awal sih awal diberikan, tetapi apapun tetap evaluasi. Sebaiknya tidak usah diobati, nanti silahkan datang kontrol ke dokter yang kompeten ya, nanti bisa dokter kulit ya, nanti bisa dokter kulit bisa diberikan obat-obatan yang terapi untuk yang topikal atau yang dioles itu aja ya. Sebaiknya sih biasanya malah dari dokter sendiri-sendiri dokter Bayu ini. Kalau bisa ya jangan diobati sendirilah, kontrol ya, lebih bagus. Betul, ya. Nanti kalau diobati apapun nanti tahu-tahu malah tadi tambah buruk, nanti komplikasinya lebih jelek, side effect-nya juga tambah jelek nanti ya. Terima kasih ya. Oh, ini di Solo ya. Tadi di Solo bisa datang ke rumah saya Dr. Muladi aja. Silakan ya, Widya ya. Dari Wayu di Solo ini. Oh, saya GBS ini ya, Guillain-Barré syndrome ya, dok. Adakah makanan yang perlu dipantang? Ini beda-beda semua, tidak ada topik ya, tidak apa-apa lah. Ini saya jawab langsung aja dari ya, dokter Bayu memang. Dari GBS ya, GBS atau salah satu penyakit autoimun yang mengenai bagian saraf ya, single organ ya adalah GBS ya, dengan manifestasi nanti bisa beraneka ragam ikut yang terkena imbasnya walaupun dia satu ya. Sebenarnya makanan yang dipantang untuk semua autoimun tidak, pada dasarnya tidak ada, kecuali satu yang alergi, yang dua yang intoleransi, yang tidak tahan di pencernaan, itu yang dipantang. Yang ketiga kali adalah yang pernah makan itu menimbulkan gejala atau keluhan di tubuh, itu berarti tetap harusnya dihindari. Dan yang keempat adalah misalnya gluten memang ditengarai itu bisa mempengaruhi kekambuhan ataupun mempengaruhi keparahan dari autoimun. Tetapi sebenarnya gluten sendiri itu hanya satu yang dulu pernah saya sampaikan, satu yang kontraindikasi absolut yang tidak boleh sama sekali adalah yang penyakit celiac disease ya, penyakit celiac. Selain itu sebenarnya gluten boleh diberikan pada autoimun jenis lain, tetapi kenali diri sendiri, jadi dicoba dulu sedikit demi sedikit ya, itu yang lebih bagus. Karena
setiap orang berbeda respon atau tanggapan dari apa yang dimakan ya. Jadi tetap silahkan nanti dicoba sedikit demi sedikit kalau memang belum pernah ya. Kalau sudah tahu itu alergi ya jangan dimakan, itu aja ya. Jangan jadi gitu ya, GPS ya. MG ini Pak Stiono ya, Stiono, terima kasih sekali MG Semarang ya. Terus Lumajang juga ya nyimak, terima kasih. Terus ini dari ini mungkin temannya Dr. Bayu nih dari Vivi nih, Vivi Dwinita nih, Vivi Yanti, iya kan temannya ya? Dari alergi imunologi betul ya? Iya. Di Facebook nih, dari Facebooknya Mas Dr. Mati tadi ada Ivan Sangaji, ada Vivi nih, Vivi ya, selamat pagi ya. Ya mungkin masih ingat Dr. Bayu kayaknya ya. Sukses Dr. Vivi. Ya, jadi itu ya. Terus juga dari Sydney nih, Sydney dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Malti nih. Dok, maaf agak keluar topik, ibu saya usia 61 tahun sering merasa kesemutan di tangan. Kenapa ya dok? Enggak apa-apa, ini pas ini penyakit dalam geriatri. Dokter Bayu silahkan dokter. Ini kesemutan 61 tahun nih ibunya. Iya. Baik. Jadi memang parestesi itu banyak sekali etiologinya. Jadi memang tidak bisa kita langsung jawab di sini. Memang tadi nomor satu memang kita harus lakukan pemeriksaan, karena kalau parestesi tangan faktornya banyak. Apakah dia mengalami misalnya kasus-kasus spondylosis cervicalis, itu juga menyebabkan parestesi ya. Belum lagi kalau memang dia mempunyai masalah dengan kasus-kasus neuropati pada misalnya kasus pasien penyakit metabolik misalnya diabetes mellitus ya. Kemudian hipertensi itu juga kadang-kadang muncul kasus-kasus neuropati ya. Jadi memang menurut saran saya ini selain nanti harus periksa ke dokter, memang harus dilihat dulu apakah ibu ini mengalami masalah-masalah terkait gangguan metabolik atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah juga ada keluhan-keluhan terkait tulang belakang atau tidak, mulai leher ke bawah atau tidak ya, karena kadang-kadang itu juga menimbulkan keluhan kesemutan dok. Jadi ini pertanyaannya jawabannya agak panjang ini sebenarnya ya, karena itu harus dilihat faktor-faktor pemberatnya, faktor-faktor risikonya itu yang harus kita atasi dong. Iya betul, Sydney ya, Sydney. Jadi seperti itu ya, betul sekali Dokter Bayu. Saya tambahan gini, jadi tetap apapun dievaluasi dulu ya Dokter Bayu. Silakan datang kontrol ke Rumah Sakit Dr. Mardi ya. Nanti bisa ketemu Dokter Bayu, nanti akan dievaluasi. Bisa kelainan struktur tulang-tulang, bisa kelainan ototnya, bisa kelainan yang tadi metabolik ya. Bisa penyakit gula, penyakit tensi, ada gangguan ginjal ya, gangguan hati, itu sangat mungkin timbulnya kesemutan nggak sembuh-sembuh ya. Dan seperti itu nanti silakan akan dievaluasi. Ini dari Wanawan, sudah susah nih ya. Wanawan ya. Oh ya, ini dari Singapura tadi udah Mbak Fairul Nur ya. Kemudian dari Taiwan, di mana suara Taiwan, Hong Kong ini belum ya, sama Malaysia. Dari Wanawan ya, dok saya ada pertanyaan untuk Dokter Bayu. Ini Dokter Bayu bukan saya nanti ya. Apakah tingginya jumlah eosinofil artinya ada infeksi dan autoimun? Untuk Dokter Agus, dok apakah pada kolonoskopi harus dilakukan biopsi? Mungkinkah kolonoskopi tanpa ada biopsi? Terima kasih. Just nih. Dokter Bayu, silakan. Ya, okay. Ini ujian nih, kayaknya mau ujian. Iya. Ya, jadi memang pada kasus seperti ini memang tadi sudah saya sebutkan ya, pada pemeriksaan histopatologi itu akan kita temukan sel-sel radang ya, eosinofil maupun neutrofil. Jadi eosinofil itu salah satu faktor untuk melihat adanya proses inflamasi ya. Jadi tidak selalu akan berujung pada proses infeksi, tetapi karena memang patofisiologinya memang ada proses inflamasi yang tadi menyebabkan terjadinya proses seperti ini. Apakah selalu terkait dengan autoimun? Tidak, karena memang beberapa penyakit memang bisa saja muncul hipereosinofilia dok. Ya, itu mungkin dok. Ya, betul. Ini mana-mana nih pertanyaan kita akan diuji nih. Ini bagus ya. Di mana Wanawan ya, jadi memang eosinofil. Ya, eosinofil memang ada hubungannya dengan kalau istilahnya ada faktor alergi ya. Jadi memang sering bisa kita temukan, sering tapi tidak selalu ya, pada orang-orang yang punya alergi, atopi ya, atau mungkin ada infeksi, infestasi ataupun adanya cacing dalam tubuh kita ya.
biasanya sering juga diikuti dengan jumlah eosinofil yang meningkat ya, alergi, atopi biasanya. Jadi itu ya Wanawan ya. Dan memang korelasinya antara atopi atau alergi tadi memang sampai sekarang ditengarai ada erat kaitannya juga dengan autoimun. Tetapi memang eosinofil tinggi tidak selalu harus dia masuk di autoimun, tidak seperti itu ya. Terus tadi apakah kolonoskopi harus dilakukan biopsi ya? Tergantung indikasinya. Indikasi kolonoskopi ya. Kenapa kita harus dilakukan kolonoskopi? Atau yang mungkin sobat muadi penyintas autoimun belum paham dengan kolonoskopi ya. Jadi dimasukin sejenis kamera masuk lewat dubur anus gitu, terus kemudian ke usus besar ya. Kita lihat semua usus besar bagaimana kondisinya ya. Kalau memang dia diindikasikan kolonoskopi, ya biasanya memang ada kelainan anatomis atau kelainan struktur di dalam usus besarnya. Kita untuk salah satu mengetahui, oh ini kenapa kira-kira penyebabnya, salah satunya memang harus dilakukan biopsi tadi. Diambil jaringannya sedikit, kemudian dicek di bawah mikroskop, kita lihat nantinya dia sel-selnya apa, apakah ada kelainan yang mana. Nah itu sebagai pemeriksaan yang membantu untuk menegakkan sebenarnya dia itu sakit apa. Jadi itu kalau kolonoskopi hampir selalu tetap dilakukan biopsi, kecuali memang kalau memang tidak ada kelainan yang perlu dibiopsi memang tidak biopsi, tetapi umumnya kolonoskopi diikuti dengan biopsi gitu Wanawan ya. Klaten ya, Adil. Terima kasih sekali. Ini repot lagi ada pertanyaan. Ini keluar dari topik enggak apa-apa nih. Dari satu lagi mungkin ya, karena waktu ini ternyata udah cepet sekali. Kita nanti kalau banyak ngomong sampai jam 2 bisa ya, Dok ya. Jadi Anis ya, Anis Melongor ya. Dok, kalau nenek saya harus kemoterapi apakah harus tes swab dulu nih? Ini dia nih. Ini berkaitan dengan COVID-19 ya. Baik. Gimana nih? Dokter Bayu, ini nenek berarti di atas 60 tahun pasti biasanya. Tapi nenek itu kan biasanya bisa juga usia 50-an ada ya? Ada 50 tahun bisa nenek ada juga ya? Nenek itu kan asal punya cucu kan jadi nenek. Makanya nenek Mary yang gitu. Iya. Tentu swab itu kita harus punya indikasi, Dok. Harus punya indikasi apakah memang ada sign and symptom, tanda dan gejala atau tidak untuk pasien itu dilakukan swab. Misalnya apakah ada keluhan batuk, keluhan batuk berdahak, ada keluhan demam yang memang mungkin ini mau diarahkan ke COVID misalnya ya. Jadi apakah ada tanda-tanda ke arah misalnya COVID. Jadi tidak bisa memang kita sembarangan untuk melakukan swab gitu. Mungkin itu deh. Iya, ini usianya 89 tahun loh. 89 tahun ya, bener ya? Positif. Ya, positif nih, positif. Ya, mohon maaf ya nenek ya. Geriatri pas nih ya. Jadi memang betul ya, jadi sampaikan Dokter Bayu bahwasanya tidak serta-merta kita harus tes swab dulu ya. Setidaknya dengan usia beliau seperti itu ya, dengan adanya kemoterapi berarti kan kemungkinan besar dalam tanda kutip ada kanker biasanya ya, ada kankernya. Apapun saya tidak tahu, yang jelas nenek geriatri usia 89 tahun dengan kanker perlu kemoterapi, apa perlu di swab? Nah pertanyaan kalau memang tidak ada gejala ya sebenarnya sih tidak usah dulu ya, karena apapun. Kalau beliaunya memang jarang sekali ya berhubungan dengan orang ya, terus bisa jaga kondisi dan tidak ada keluhan, walaupun memang usia-usia segitu memang keluhan infeksi sih memang kadang tidak muncul ya. Jadi memang tidak sulit ketahuan, tetapi setidaknya kalau dari gambaran gambaran klinis atau penampakannya tidak ada infeksi ya, sebaiknya sih mungkin tidak perlu di swab dulu lah ya. Soalnya nanti ada pemeriksaan ronsen dada dan mengarah, kemungkinan besar ada infeksi di paru-paru lah, itu bisa juga dilakukan swab, karena memang sekarang OTG juga banyak ya. Betul. Sebetulnya OTG juga banyak, nggak ada keluhan apapun ya. Ini karena memang sudah waktunya ya, ini mungkin yang terakhir. Dan Dokter Bayu, kita punya grup komunitas autoimun ya. Kita punya grup komunitas autoimun yang mana terisi dari penyintas autoimun. Ini silakan yang bagi penyintas autoimun ya, ikut di grup komunitas autoimun. Silakan dicatat ya, di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, grup komunitasnya penyintas autoimun ya, penyintas autoimun. Jadi yang sehat nggak usah ikut. Di 0852
8209 ya. Silahkan ikut bergabung, dan hasil rekaman live streaming ini nggak usah kecewa kalau tidak bisa mengikuti secara live, karena live streaming pada pagi hari ini akan bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muhardi. Dan kalau sudah dilihat gimana kan Dr. Bayu, harus apa? Jangan lupa like, follow, and subscribe. Nah, subscribe and share, karena apapun tidak ada hoax ya, karena ke acara Sang Kopi Hangat kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, ya insya Allah sih tidak ada hoax ya. Jadi memang apapun silakan nanti kan juga bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Muhardi untuk kontrol, dan tidak usah takut datang ke Rumah Sakit Dr. Muhardi, ya kan Mbak Mary, Mas Reza, tidak usah takut datang ke Rumah Sakit Dr. Muhardi. Yang penting adalah protokol kesehatan ditaati, itu nomor 1. Mungkin karena waktu terbatas ya Dr. Bayu ya, mungkin sedikit ada pernyataan dari Dr. Bayu ini, gimana sih terkait masalah PFBG pada usia lansia. Silakan Dr. Bayu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pesan saya adalah jaga lansia kita, jaga orang tua kita, karena perhatian kita, support kita itu jauh lebih bermakna dari apapun. Mungkin itu Dok. Singkat, tepat, padat, dan mengena ya. Jadi itu apapun yang disampaikan Dr. Bayu dan semua mengena sekali itu. Ya, apapun jaga lansia ibu kita ya. Terima kasih atas kehadirannya Dr. Bayu, dan terima kasih sekalian untuk Sobat Muhardi dan penyintas autoimun sekalian. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan di Rebo ya, jam 9 sampai jam 10 di acara Sang Kopi Hangat. Pokoknya terima kasih kembali Dr. Bayu, dan kita cukupkan pertemuan kita kali ini ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bayu. Oke.